Hello happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya untuk membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Di sinetron kali ini tentunya ada adegan yang sangat menjengkelkan sekali karena ulah si Argadana yang kian hari ada-ada saja untuk menjatuhkan Ken dan juga Wilantara. Namun sebelum lanjut menonton video dan pembahasan alur cerita sinetronnya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar selebritis dan pesinetron Indonesia kesayangan kalian, terutama sinetron Love Story The Series. Dan check it out. Di adegan awal kita sudah disuguhkan oleh adegan yang cukup membuat senang namun menjengkelkan. Pasalnya di sini ada si Rama yang baru saja mendapatkan pacar, dan menjengkelkannya pacarnya itu adalah si Vanessa. Ya, Rama dan Vanessa baru saja jadian. Meskipun dibilang tidak, ini merupakan settingan skenario licik si Vanessa untuk bisa menerobos ke keluarganya si Ken dengan cara menunggangi si Rama untuk sampai ke sana. Vanessa tak lain hanya bertujuan untuk memporak-porandakan keluarga Wilantara dan juga Argadana. Entah apa kepentingan si Vanessa di sini. Namun yang jelas, Vanessa adalah barisan orang-orang yang sakit hati karena ditinggal nikah oleh si Ken. Vanessa sangat berharap sekali dia bisa memiliki si Ken, tapi pada kenyataannya si Vanessa harus kandas karena Ken lebih memilih Maudy untuk menjadikan istrinya dibanding dirinya. Tapi dendam si Vanessa masih tidak berujung sama sekali. Sampai sekarang si Vanessa masih berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Ken dan juga Maudy. Walaupun dia tidak bisa memiliki Ken, namun minimal Maudy juga tidak dapat memilikinya. Itulah yang selama ini diingat-ingat oleh si Vanessa. Mungkin si Rama belum menyadari bahwasanya dirinya hanya menjadi bahan tunggangan si Vanessa untuk bisa memporak-porandakan keluarganya Wilantara. Tapi ya, sekali lagi, yang jahat di sinetron ini akan selalu unggul. Dan kita masuk ke scan dan adegan lain juga, di mana ada si Wilantara yang terpaksa harus tepuk tangan melihat kekalahan perusahaannya dari perusahaan Arga Group. Yang lebih mirisnya lagi di sini, perusahaan Wilantara kalah atas presentasi dari si Ken yang tak lain merupakan anaknya sendiri. Ken dan Wilantara kini berseberangan dalam perihal bisnis. Tentu saja ini sengaja dimanfaatkan oleh Argadana untuk menghancurkan Wilantara lewat tangan anaknya sendiri. Ini merupakan poin kedua di episode ini, di mana yang jahat kembali unggul lagi sob. Terlihat Argadana seperti memandang sini si Wilantara. Dia memang sangat puas sekali kali ini melihat ketumbangan perusahaannya di tangan anaknya sendiri. Argadana sengaja memakai Ken agar supaya rasa sakit dalam hatinya Wilantara dan keluarganya lebih mendalam lagi jikalau Wilantara harus ditumbangkan oleh anaknya sendiri. Terlihat sob, para juri sudah mulai menentukan siapa pemenang tender itu. Tender yang ditengarai bernilai ratusan miliar itu membuat semua perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tapi keberuntungan ada di pihak si jahat Argadana. Kali ini dengan memakai Ken, dia bisa mendapatkan semuanya dan juga sekaligus bisa membalas dendamnya kepada Wilantara. Argadana pun bergumam dan berjanji di dalam hatinya dia tidak akan pernah berhenti untuk membalaskan dendamnya kepada Wilantara sampai Wilantara dapat mati di tangan anaknya sendiri. Ken di sini dijadikan kambing hitam oleh si Argadana agar supaya si Wilantara hancur sehancur
sehancur-hancurnya di tangan anaknya sendiri. Sungguh kejam dan durjana sekali perbuatan si Argadana kepada orang lain ini. Semoga saja sebentar lagi si Argadana akan mendapatkan imbalan dan ganjaran setimpal karena perbuatan jahatnya itu. Terlihat Ken dan merenung, sama sekali tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Di satu sisi, dia berhasil memenangkan tender, tapi di sisi lain, dia menghancurkan perusahaan keluarganya sendiri. Tentu saja di sini si Dinda terlihat sangat sinis sekali dengan apa yang diperbuat oleh Ken kepada perusahaannya. Seperti tidak memiliki naluri seorang ibu, si Dinda sangat benci dan sangat kecewa sekali kepada Ken. Padahal Ken merupakan orang yang berprestasi dalam bidang bisnis. Tapi si Dinda tidak melihat dari sisi tersebut. Dinda hanya bisa nyinyir kepada siapapun yang menghalangi niat dan juga keinginannya. Itulah sifat jahat yang dimiliki si Dinda selama ini. Di jalan pulang ada Om Irfan, Dinda dan juga Wilantara. Ya, terlihat Om Irfan dan Dinda sedang memperbincangkan perbuatan si Ken dan juga Wilantara kepada perusahaan mereka. Om Irfan menganggap bahwasanya dia sampai kalah tender karena Argadana menggunakan si Ken, yakni tenaga muda yang cukup kompeten dan juga memiliki banyak ide brilian untuk memenangkan tender tersebut. Lalu di sini Dinda menyinggung soal Rama. Dinda memberikan saran agar supaya perusahaan yang dia kembangkan saat ini agar dipegang kendalinya oleh si Rama. Siapa tahu dengan si Rama memegangnya akan lebih banyak ide yang brilian lagi dan bisa menghancurkan perusahaan si Argadana. Wilantara awalnya sempat termenung, tapi dia tidak dapat berbicara apa-apa karena sebetulnya dia juga kecewa karena tidak bisa mendapatkan tender tersebut. Irfan pun memberikan persetujuan dan apresiasi yang baik untuk pendapat si Dinda itu. Irfan bahkan menyarankan agar supaya si Rama dibantu oleh si Reza untuk menghandle perusahaan yang mereka kembangkan selama ini agar supaya seperti perusahaan keluarganya Argadana bisa memenangkan tender-tender berikutnya. Dan di sini juga di scan lain ada si Argadana dan si Ken yang sudah berada di dalam mobil hendak menuju jalan pulang. Di sini si Ken terlihat termenung dan sangat menyesal sekali atas perbuatannya kepada perusahaan keluarganya sendiri. Tapi Ken tidak punya pilihan. Daripada si Argadana menuntut dia menceraikan si Maudi, lebih baik dia mengalahkan perusahaan keluarganya sendiri. Memang tidak terpuji sikap dan juga cara pengambilan Ken kali ini. Tapi tidak ada pilihan. Perceraian lebih dibenci oleh Tuhan daripada saingan kompetisi dalam perusahaan dan bisnis. Argadana berpikir untuk menyiapkan acara agar supaya Ken dapat tertekan kembali batinnya lebih dalam lagi dan merasa tidak nyaman atas apa yang sudah dia lakukan kepada keluarganya sendiri. Ya, Argadana mempersiapkan acara pertemuan dan di sana Ken akan dipermalukan kembali oleh Argadana. Sungguh jahat dan durjana sekali Argadana. Tapi kita bisa menyaksikan sob di episode yang akan datang mungkin saja Ken akan benar-benar muak dengan semua kendali dan dominasi yang dilakukan oleh si Argadana kepada dirinya. Tidak menutup kemungkinan Ken akan berontak dan bertindak untuk mencelakai Argadana karena sesabar-sabarnya manusia pasti ada titik batas wajarnya. Baiklah sob, sampai di sini dulu ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.